Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tema bahasan kita di petang kali ini insya Allah akan membahas sebuah tema masih kaitannya ibadah. Masih kaitannya dengan ibadah, dan kita tahu ibadah itu bisa kita lakukan dengan lisan kita, ibadah qauliyah bisa kita lakukan dengan fisik kita, amaliyah zahiri kita, lalu kemudian juga bisa kita lakukan dalam bentuk ibadah hati. Nah, dari rangkaian-rangkaian ibadah hati yang ada, maka di situ ada at-tawakkal. Tawakal ini satu ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, yang pondasinya itu ada di hati kita. Seperti halnya amal ibadah hati yang lainnya seperti apa? Rasa cinta, al-khauf, rasa takut, kemudian roja, rasa harap, dan lain sebagainya kaitannya dengan hati. Ya, husnudzan billah, ini semuanya adalah amalan hati, ibadah hati. Nah, tawakal ini salah satu ibadah yang sangat agung yang oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pondasi agama kita. Itulah kenapa sampai para ulama mengatakan, di antara mereka ada mengatakan at-tawakkulu nisfuddin, bahwa tawakal itu setengah dari agama. Ketika orang tawakalnya bagus, maka berarti setengah dari agamanya sudah bagus. Setengah yang lainnya apa? Ibadahnya. Maka nggak heran jika Allah Subhanahu wa taala seringkali menyandingkan antara tawakal dengan ibadah di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti tadi misalkan kita saat sholat, kita senantiasa saat baca Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika kita pahami maknanya, maka di situ diapit oleh Allah Subhanahu wa taala dua amal ibadah ini, yaitu apa? Ibadah kaitannya iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah, atau kami beribadah, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan di sini kaitannya dengan tawakal, jemaah saudara. Karena ibadah itu tidak bisa diberikan kepada selain Allah, begitu pula tawakal wajib harus diberikan hanya kepada Allah, sehingga kalimatnya didahulukan maf'ul bihnya. Lihat, kan harusnya kan kalau dalam susunan bahasa Arab demikian Bapak Ibu, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi Allah dahulukan kalimat iyyakanya yang di situ posisinya menjadi maf'ul bih atau objek, ditakdim, didahulukan. Itu tujuannya untuk al-hasr, menunjukkan hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Makanya enggak diperkenankan kita itu mengalihkan peribadatan kita kepada selain Allah, sebagaimana pula tawakal ini tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah juga. Dalam ayat yang lainnya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 123, fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka beribadalah kalian kepada Allah dan bertawakallah kepadanya. Allah sandingkan kembali antara ibadah dengan tawakal. Ini juga memberikan isyarat kepada kita, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jangan sampai tawakal kita kepada Allah itu hanya pada perkara-perkara dunia saja. Kaitannya mungkin dengan bisnis kita, kaitannya dengan pekerjaan kita, kaitannya dalam keluarga kita, makan minum kita, dan lain sebagainya. Jangan sampai berhenti di situ, malah justru kita itu bertawakal kepada Allah juga pada perkara-perkara ibadah kita. Seringkali kita nggak menyadari hal ini.
Kita bisa keluar dari rumah kita, nyampe di masjid ini dengan selamat, sholat dengan tenang, sampai saat ini kemudian kita bisa mengaji. Bukankah semuanya ini karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bayangkan ketika kita sudah berangkat, lalu kemudian kita menyadari semuanya proses tadi itu, perjalanan tadi itu, lalu kemudian semuanya, ya Allah, aku tawakal kepada Aku, serahkan ini semuanya kepada Aku. Jadi tambahan pahala kembali, Bapak Ibu. Dan ini menunjukkan betapa kita itu tidak pernah bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempurnaan daripada tawakal itu sendiri. Semakin kita menyempurnakan tawakal, Masya Allah, semakin kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Karena Allah mengatakan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan ternyata tawakalnya bukan hanya perkara-perkara dunia saja, tapi perkara ibadah juga kita tawakal sama Allah. Kalau kita ingin bangun malam, Bapak Ibu, misalkan qiyamul lail, kalau kita nggak bertawakal kepada Allah, mungkin sulit bangun malam. Mungkin sudah melek, bobok lagi. Ya, karena mungkin ada bisikan-bisikan, oh masih panjang, tidur lagi. Ya, kalau kita tawakal kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah, alhamdulillah. Sebelum tidur kan diperintahkan kita untuk menyerahkan diri kita kepada Allah totalitas. Karena kita nggak akan pernah tahu apakah besok pagi itu kemudian Allah kembalikan ruh kita, atau kemudian tetap Allah pegang ruh kita. Kita nggak akan pernah tahu. Maka kita bertawakal kepada Allah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Karena itu, ketika Allah sandingkan kalimat atau ibadah yang satu ini, tawakal, dengan peribadatan-peribadatan yang lainnya, ini menunjukkan betapa kita nggak pernah bisa lepas untuk terus bergantung kepada Allah dan memperbaiki tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kuat itu gimana caranya? Para ulama sudah ajarkan. Tawakal tidak akan mungkin kokoh pondasinya, kuat pilarnya tanpa dua perkara ini. Yang pertama, jamaah sekalian dirahmati Allah, tawakal itu akan kuat manakala ada dua pondasi ini. Yang pertama, berserah diri atau menyerahkan semua urusan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Apa Pak? Menyerahkan semua urusan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus ada dalam tawakal kita. Ya, harus ada dalam tawakal kita. Dan yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah melakukan sebab. Al-akhdu bil asbab. Apa itu maksudnya melakukan sebab? Melakukan usaha, effort, mengeluarkan kemampuan, ikhtiar, dan lain sebagainya. Dua-duanya harus sejalan, harus ada dalam tawakal kita. Nggak bisa kemudian hanya patokannya cuma satu saja. Contohnya misalkan menyerahkan semua urusan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian dia tidak melakukan ikhtiar atau usaha apapun. Nggak bisa saja. Ini kayak dicontohkan seperti ini. Misalkan kita berangkat ke masjid, atau mungkin kita ngadain perjalanan gitu ya, entah kemana, pergi kemana. Lalu kemudian saat kita parkir, lalu kemudian kita serahkan urusan motor, mobil dan sebagainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 100%. Enggak usah dikunci. Dinasihatin, Mas, dikunci Mas, enggak. Tawakal kepada Allah. Aku serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada ikhtiarnya gitu dikunci. Maka tawakal seperti itu dikatakan belum sempurna. Ya, belum sempurna. Menjadi sempurna kalau kemudian dia ambil asbab, mengambil satu ikhtiar untuk melindungi harta bendanya. Dia kunci, kalau perlu dikunci double dan sebagainya. Barulah sempurna. Begitupun sebaliknya, jamaah sekalian dirahmati Allah.
Tidak cukup hanya sekedar ikhtiar, usaha. Semuanya usaha dan sebagainya, bikin strategi bla 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 dan sebagainya. Tapi dia kemudian tidak menyerahkan urusannya kepada Allah. Ini orang terlalu kepedean, Pak. Ya. Biasanya orang-orang ini tersibuk atau terwarnai dengan pemikiran-pemikiran orang-orang Qadariyah. Orang-orang apa? Qadariyah. Kan kalau Qadariyah itu keyakinannya, aliran Qadariyah itu bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan, maka setelah itu selesai. Allah nggak cawe-cawe lagi, nggak mau ngurusin lagi, nggak ada sangkut pautnya dengan Allah lagi. Semuanya terserah manusianya. Manusialah yang menentukan, manusialah yang menetapkan nasibnya dan menentukan kondisinya, keadaannya dan sebagainya. Itu aliran apa? Ada Qadariyah. Lawannya apa? Lawannya sebaliknya, Jabariyah. Kalau Jabariyah itu ya, dia menganggap dirinya seakan-akan seperti wayang saja, yang nggak punya kehendak, nggak punya kemampuan usaha, kudroh dan sebagainya. Sehingga ketika dia melakukan sebuah kesalahan, misalkan dia misalkan melakukan kesalahan mencuri misalkan, maka dia kemudian mengatakan, kenapa kau mencuri? Jawabannya, ya gimana? Ini sudah takdir. Gitu. Saya mencuri ini karena apa? Takdir, gimana ini? Saya kan nggak mampu apa-apa. Ini memang sudah ditakdirkan saya mencuri. Masya Allah. Dulu sudah ada Pak pemikiran-pemikiran seperti ini, zaman Umar bin Khattab juga sudah ada. Bahkan pernah ada pencuri dihadapkan kepada Umar bin Khattab, lalu kemudian Umar bin Khattab menanyakan, kenapa mencuri? Nah, udah takdir. Lalu kemudian, mana tangannya yang buat mencuri? Lalu kemudian Umar mengatakan, aku potong tanganmu dengan takdir Allah juga. Gitu. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ahlu sunnah wal jamaah itu ada di tengah-tengahnya. Ahlu sunnah ada di tengah-tengahnya. Tetap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, bahkan menciptakan amal perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Namun Allah juga menitipkan kepada kita kemampuan, sehingga kita diperintahkan untuk ikhtiar. I'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Disuruh usaha, disuruh ikhtiar. Maka nggak bisa tidak. Dua konsep atau dua pilar itu harus ada dalam tawakal kita. Tafwidul amr ilallah, menyerahkan urusannya seutuhnya kepada Allah, harus ada. Ketika ini kita bangun, jamaah sekalian dirahmati Allah, maka lahir karakter-karakter yang bagus, sifat-sifat yang bagus. Di antaranya adalah thiqah. As-thiqatu billah, percaya dan yakin kepada Allah. Ketika dia menyerahkan semua urusannya sebetulnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin percaya kepada Allah. Kenapa? Karena saat dia menyerahkan itu, dia tahu bahwa dia menyerahkan kepada Rabb yang dahulu saat masih ada di dalam perut ibu, masih di alam janin. Maka kemudian kita ditanya, alastu bi rabbikum? Kita menjawabnya apa? Qalu bala syahidana. Ketika diminta, apakah engkau bersaksi aku adalah Rabb engkau? Maka kemudian kita mengatakan bala ya Allah. Kalimat bala itu adalah ya tanpa alasan apa saja. Ya titik gitu. Karena memahami saat itu secara fitrah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah aku ini Rabbmu? Allah menggunakan kalimat Rabb. Di situ mengandung beberapa sifat Allah di dalam satu sifat itu atau satu nama itu. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Maka ketika kita mengatakan bala syahidna ya Allah, maksudnya aku yakin, aku percaya, aku bersaksi bahwa engkau sudah menciptakan aku ya Allah. Aku juga yakin engkau akan memberikan kepada aku rezekiku. Aku juga yakin bahwa engkau memiliki segala sesuatu ini dan mengatur semuanya untuk aku ya Allah. Aku pasrah kepadamu ya Allah. Itu dulu kita katakan bahkan sampai sekarang, meyakini itu.
Makanya penting Bapak Ibu, kita saat membangun rasa tawakal ini, kita memahami secara rububiyahnya Allah juga. Contoh misalkan ketika Allah punya sifat Ar-Razzaq, ya, dengan asma dan sifatnya juga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala untuk membangun tawakal kita kepada Allah. Maka ketika Allah punya sifat nama Ar-Razzaq, apa Razzaq artinya? Bagi rezeki. Maka kita tenang hasilnya, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita nggak mungkin nggak ngasih rezeki sama kita. Defaultnya manusia itu adalah dapat rezeki di situ. Selama dia hidup, masih hidup, dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, defaultnya pasti dapat rezeki. Rezeki itu akan berhenti selesai saat kapan? Ya, dia meninggal. Selesai. Kalau masih ada sisa rezekinya, meskipun sedikit, belum mati dia. Saya pernah dapat kisah seorang ustaz, bapaknya sakit Bapak Ibu, koma. Lalu kemudian beberapa hari lah koma, nggak sadar-sadar. Pas sadar, bapaknya minta Bapak Ibu, minta es krim. Minta apa? Es krim. Lah kan ustaznya bingung, ini sakit kok koma sadar minta es krim. Sudah dia bingung nanya ke dokter, dok gimana? Ya sudah, belikan aja. Disuruh belikan dan akhirnya makan. Bapak Ibu, setelah beliau menikmati es krimnya, Allah takdirkan selesai kehidupannya. Ya, tidur kemudian selesai. Berarti rezeki terakhirnya tersisa apa? Ya, masih ada es krim, belum meninggal ya, bangun ya. Insya Allah. Itu saya dengar cerita itu, Allahu Akbar, bener ya. Kalau masih ada rezeki kita, belum selesai kita di dunia. Itu bentuk keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau udah tahu seperti itu, tenang diri kita. Orang kalau sudah menyerahkan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala urusannya dan dia memahami melalui sifat dan nama Allah yaitu Ar-Razzaq ini, dia nggak bingung lagi dengan rezekinya, nggak khawatir lagi dengan rezekinya, apalagi sampai melakukan hal-hal yang melanggar syariat, ngambil harta orang lain, sikut sana sikut sini dalam bisnis dan lain sebagainya. Dia nggak akan begitu karena dia tahu konsep rezeki. Dia tahu konsep rezeki, dia serahkan totalitas kepada Allah. Tapi juga tidak hanya berhenti pada menyerahkan totalitas kepada Allah saja. Ya. Karena seperti itu, selain akan melahirkan siqah, Bapak Ibu, manfaat yang kedua, sifat yang kedua yang terbangun melalui karakter yang pertama ini, yaitu menyerahkan semua urusan seutuhnya kepada Allah, adalah lahir yang namanya husnudzon. Apa Pak? Husnudzon billah. Apa itu husnudzon? Berbaik sangka kepada Allah. Kalau dia sudah tadi yakin siqah kepada Allah, maka lahir sifat ini, Masya Allah. Ini juga merupakan salah satu sifat agung, amal ibadah hati yang besar, yang agung, yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka ini. Ya. Namun kadang seringkali saat kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian, kesempitan ataupun sakit dan lain sebagainya, kadang kita lalai, kadang kita lupa. Seperti ungkapan seorang ulama namanya Abu Abdurrahman Al-Umari, beliau mengatakan, kuntu janinan fi batni ummi. Dulu aku pernah, semuanya kita pasti pernah menjadi janin. Saat dulu aku menjadi janin dalam perut ibuku, kata beliau, kuntu janinan fi batni ummi. Ya, karena yu'ta birizki. Dan saat aku masih kondisi janin, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezekiku kepadaku. Yu'ta birizki. Allah cukupi aku rezekiku. Allah cukupi rezekiku itu saat aku dalam kondisi masih menjadi janin. Apa sih yang dilakukan janin, Pak? Usaha gitu? Ikhtiar? Enggak ada.
Tapi karena yu'ta birizki, Allah jamin rezekiku, Allah datangkan rezekiku, Allah cukupi rezekiku. Padahal aku belum ibadah sama Allah, aku belum sujud sama Allah, aku belum rukuk sama Allah, belum melakukan usaha bla bla dan sebagainya, belum. Tapi Allah jamin itu rezekiku. Bahkan kata beliau, hatta yudha fi fami, sampai kemudian aku terlahir jadi bayi, terlahir di muka bumi, Allah tetap menjamin rezekiku. Dihantarkan makanan ke mulutku melalui air ASI ibuku. Masya Allah. Yudha fi fami, nggak ngelakuin apa-apa itu, Pak. Allah jamin rezeki, Allah cukupi rezeki kita. Hatta idza kabuntu wa a'taraftu bi rabbi sa'adhanni. Kemudian beliau mengatakan, dan ketika aku tumbuh dewasa, ketika aku sudah besar, aku sudah lebih mengenal Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Seiring waktu, lalu kemudian sa'adhanni, semakin buruk saja persangkaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin apa? Semakin jelek persangkaannya, semakin buruk persangkaannya, dan itu dibuktikan dari apa? Mungkin nggak secara langsung diucapkan, enggak. Mungkin dengan pikiran, dengan perasaan, ketika belum tiba atau tak kunjung datang juga hasil yang dia inginkan dari ikhtiar-ikhtiar dia, kemudian pikirannya atau perasaannya ngomong begini, ya Allah, kapan ya Allah? Kok belum juga sih? Kan sudah begini begitu ya Allah. Emangnya belum ya Allah? Bernanya-nanyakan tentang apa? Tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini sudah bertahun-tahun nih. Ya. Aku mengharapkan apa? Misalkan dia karuniai keturunan. Ya Allah, udah 10 tahun ya Allah, misalkan. Sudah 18 tahun ya Allah. Aku sudah ikhtiar begini, kok belum dikasih ya Allah? Kadang Bapak Ibu, kita lalai terucap kalimat itu, atau mungkin nggak terucap, hanya sekedar di pikiran atau perasaan. Tapi sadarkah kita bahwa saat kita mengatakan itu atau berprasangka seperti itu, kita lagi suudzon sama Allah. Kita menganggap bahwa Allah nggak mengabulkan doa-doa, padahal Allah sudah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, aku akan jawab. Seakan-akan kita ragu dengan ayat ini. Kita ragu dengan ayat ini, sehingga makanya justru saat hamba itu bertanya-tanya tentang kaitannya apa yang hasil dari ikhtiarnya, justru semakin lama sebenarnya. Karena Allah itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjawab atau mengabulkan doa seorang hamba malam yastajil, selama dia tidak tergesa-gesa. Para ulama jelaskan, maksudnya tergesa-gesa itu apa? Tergesa-gesa itu maksudnya seringkalinya dia bertanya-tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan ya Allah? Kok belum ya Allah? Sampai kapan ini masalah? Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ini bentuk pengen cepat-cepat. Justru saat pengen cepat-cepat tergesa-gesa, maka semakin apalah lama. Tapi ketika coba udah gak dibikin lagi, sudah diserahkan totalitas kepada Allah. Bahasa orang Jawa ya, saya orang Jawa, mak betunduk gitu. Tiba-tiba muncul, kok ada ya? Loh, kok dapat ya? Masya Allah. Saat semuanya totalitas kepada Allah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kaitannya dengan al-akhdhu bil asbab, tetap harus usaha, tetap harus ikhtiar. Ingatkah kita pada perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Maryam di surah Maryam ayat ke-25? Ya. Wa huzzi bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyya. Saat itu Maryam, Bapak Ibu, posisinya mau melahirkan Isa alaihissalam. Posisi orang yang mau melahirkan atau wanita yang ingin melahirkan, posisinya lemah atau kuat? Lemah, Pak. Gak ada tenaga, apalagi belum makan, belum minum. Belum makan, belum minum, lemah kondisinya. Diperintahkan sama Allah apa? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati.
Goyangkan itu yang namanya pokok pohon korma itu, goyangkan. Tusakit alaiki rutoban janiya, dia akan menjatuhkan buah kurma atau rutop kepada engkau. Saat baca ayat ini Bapak Ibu, kalau kita mentadaburi, memikirkan lagi, ya Allah, Maryam posisinya lemah, mau melahirkan, belum makan, suruh goyang apa? Pokok pohon kurma. Yang kita tahu semuanya itu keras luar biasa. Kita aja yang mungkin lagi sehat, kuat, bisa Pak goyang gitu Pak. Bisa nggak goyang gitu? Itu kokoh itu, nggak bergerak itu. Saking gedenya ya pokok pohon kurma. Nah ini wanita, posisinya dia lagi hamil mau melahirkan, lemah, belum makan, belum minum. Disuruh goyang apa? Menggoyangkan pohon. Pertanyaannya Bapak Ibu, tidakkah kemudian Allah Subhanahu wa taala mampu untuk langsung saja menurunkan kurmanya atau rotoknya itu jatuh langsung dimakan sama Maryam? Sangat mampu, bahkan tidak perlu lagi dijatuhkan Pak. Dibikin Maryam alaihissalam apa? Kenyang. Salah. Langsung kenyang gitu. Itu mampu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ayatnya berbunyi wahuzi, perintah untuk menggoyangkan? Karena Allah ingin menunjukkan tentang hikmah kepada kita, tentang keadilannya dalam pengaturan sunnatullah, dalam pengaturan apa? Hukum semestanya. Allah nggak ingin melanggar hukum-hukum semesta yang memang Allah sudah terapkan, Allah tetapkan di muka bumi ini. Kalau ingin mencapai sesuatu harus usaha, harus ikhtiar, nggak boleh diem aja. Berpikir positif, berprasangka baik, kemudian doa dari pagi sampai sore, gitu ya. Tapi nggak ikhtiar, itu salah. Maka konsep tawakal tidak bertabrakan dengan ikhtiar seseorang untuk mencapai hasilnya. Misalkan dia sakit, berobat itu tidak berlawanan dengan tawakal. Justru menyempurnakan tawakal itu sendiri. Dia mengambil sebab supaya dia sehat kembali, maka dia berobat. Ya, itu bentuk Pak, bentuk ikhtiar menyempurnakan tawakal kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang dikenal dengan Sayyidul Mutawakkilin, penghulunya para orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Lihat, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan urusannya totalitas kepada Allah saja lalu kemudian tidak melakukan sebab atau ikhtiar? Tidak. Beliau tidak mentang-mentang beliau sebagai kekasih Allah, sebagai Rasul, lalu kemudian saat maju ke medan perang tidak menggunakan yang namanya baju besi. Tidak begitu. Tetap beliau menggunakan apa? Baju pelindung saat maju ke medan perang. Bahkan pada saat perang Uhud, beliau menggunakan baju besinya itu rangkap 2. Double 2. Ya. Masya Allah. Itu menunjukkan apa Pak? Menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan yang namanya ikhtiar, al-akhdhu bil asbab. Ya. Selalu begitu. Beliau juga mengatur strategi. Apakah nggak cukup misalkan ya Allah menangkan, selesai? Nggak pakai bikin strategi menangkan, selesai. Nggak begitu juga aturannya. Sunatullahnya nggak begitu. Tetap harus ada ya, atur strategi, lalu kemudian berlindung dan lain sebagainya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita kesempurnaan tawakal, yaitu dengan apa? Ikhtiar. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, kita semakin hari semakin memahami betapa yang namanya tawakal ini harus terus dibangun. Berserah diri kepada Allah dan melakukan ikhtiar harus terus dilakukan. Semakin bagus tawakal kita, nggak usah ditanya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan apa kebutuhan kita. Allah akan mencukupi. Kembali lagi tadi, ketika ungkapan beliau Sa'adani, itu Abu Abdurrahman Al-Umari tadi, ya,
Beliau mengatakan lanjutannya, fa ayyu abdin asyarru minni. Gara-gara karena setelah tumbuh dewasa, tiba-tiba kemudian semakin buruk saja persangkaannya kepada Allah. Akhirnya beliau mengatakan, hamba Allah manakah yang paling buruk dibandingkan dengan saya? Karena dia merasa, Pak, ya, masih juga suudzon sama Allah, masih juga prasangka buruk sama Allah. Perasaan seperti itu hendaknya segera dipupus, segera disadari. Nah, beliau itu menyadari itu. Harusnya kita juga belajar dari ungkapan beliau. Bagaimana tidak, saat kita masih menjadi janin, kita belum melakukan apa-apa, belum usaha apa-apa, bahkan belum beribadah kepada Allah, cukupi kita. Kita hanya totalitas berserah diri kepada Allah saat itu. Kita hanya melakukan apa yang bentuk keyakinan kita, persaksian kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kita karena kita yakin Allah Rabb kita. Maka kemudian itu di outputnya hasilnya Allah cukupi, Allah kasih. Tapi ketika lihat semakin tumbuh dewasa kita, Allah kasih kita kemampuan, Allah kasih kita ilmu, Allah kasih kita pengalaman, sumber daya, ini itu, kekuatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Semakin justru bukan malah tenang, bukan malah husnudzon kepada Allah, malah seringnya meragukan itu. Saat kemampuan, usaha saat ilmu yang banyak, lalu kemudian pengalaman yang banyak tidak dibarengi dengan berserah diri kepada Allah, tidak dibarengi dengan husnudzon kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, maka outputnya bukan ketenangan, bukan kenyamanan, kedamaian atau rasa cukup, tapi semakin melahirkan rasa kekurangan, kegelisahan, ketakutan akan masa depan dan lain sebagainya. Maka ini penting sekali membahas tawakal di malam hari ini supaya mengingatkan kepada kita. Ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, jangan sampai kalah tawakal kita kepada Allah dengan tawakalnya burung kepada Allah. Burung itu tawakalnya luar biasa. Ya, burung itu tawakalnya apa? Luar biasa. Sampai ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, "Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian itu bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum. Allah akan benar-benar kasih kepada kalian apa? Rizki. Itu janji Allah. Janji Allah. Yang penting apa? Tadi kita bertawakal dengan sebenar-benar tawakal. La razaqakum kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah ngasih rezeki kepada burung. Gimana ngasihnya? Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Berangkat dalam posisi perut kosong, lapar, balik ke sarangnya dalam posisi udah kenyang. Nggak tahu, mungkin Bapak Ibu pernah baca ya penjelasan para ahli bahwa burung walet itu terbang itu pagi hari sekitar 4:30 gitu sampai sejauh 400 sampai 500 km, balik lagi ke sarangnya jam 4:30 sore hari. Itu posisinya begitu Pak, setiap hari. Dan seperti itu, berangkat kosong perutnya, balik sudah kenyang. Kalau engkau seperti itu keyakinanmu kepada Allah, maka Allah akan kasih rezeki. Makanya kita nggak boleh berdiam diri. Ya. Kalau pas lagi nggak ada ide, bingung dan sebagainya, jangan duduk terus. Bergerak maksudnya, ikhtiar keluar rumah ke sana, cari, nanti ketemu, gitu. Ya. Jangankan kok, masya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala itu kalau ngasih rezeki Bapak Ibu, ketika kaitannya dengan bab tawakal ya, ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan Bugos itu lahir. Tahu Bugos Pak? Bugos itu anak gagak, anak burung gagak. Warnanya apa Pak? Putih Pak. Jadi saat burung gagak itu ngelahirin ya netes lah. Itu yang muncul itu bukan
Seperti burung gagak yang warna hitam, Pak, putih. Lah karena anaknya putih, gagaknya warnanya hitam, kan bingung dia. Ini anak siapa? Akhirnya dia pergi, nggak ngasih makan tuh anak, ditinggalin anaknya. Ditinggalin anaknya. Kenapa? Karena mengira ini bukan anaknya, warnanya beda. Lalu kemudian dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala hantarkan rezeki bugos itu melalui apa? Dibikin badannya bugos, bau, mengeluarkan bau-bauan yang menyengat sehingga didatangi serangga-serangga. Nah, serangga-serangga yang datangi si bugos itulah yang kemudian dipatokin sama si bugos itu. Jadi makanannya sampai kenyang dia, semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin bertumbuh, dan tumbuh pula sayapnya pun tumbuh pula, bulu-bulunya semakin menghitam, dan akhirnya benar-benar hitam. Saat si bugos ini sudah warna hitam, induknya ngelihat, oh hitamnya benar-benar anak saya ini. Akhirnya apa? Turun kasih makan melalui induknya ini, si bugos dapat makanan melalui induknya. Tapi selama beberapa waktu Allah yang mencukupinya. Itu bugos, Pak. Apalagi manusia. Masya Allah, konsep tawakal ini luar biasa. Jangan pernah ragu dengan janji Allah. Allah sudah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi. Itu janji Allah sudah. Bahkan lanjutan ayatnya, innallaha balighu amri. Allah akan merealisasikan setiap ketetapannya. Kalau Allah sudah tetapkan, Allah akan realisasikan. Dan kalau Allah sudah menulis ketetapannya untuk hambanya A, maka Allah akan realisasikan. Tinggal kita yakin atau tidak. Tawakal kepada Allah atau tidak. Gak tahu apakah pernah saya katakan di sini. Kadang keyakinan kita kepada Allah itu kalah dengan keyakinan kita kepada rice cooker. Kenapa? Pernah nggak? Belum ya? Jadi, mungkin ada yang pernah tahu cara masak nasi pakai rice cooker. Mungkin masak nasi pakai rice cooker itu kan kalau semuanya sudah nyala, semuanya sudah siap ya, tinggal cetek. Habis itu ditinggalin kan, Pak? Yakin nggak matang, Pak? Berapa persen keyakinannya? 100%, mesin bagus, alat bagus, nasi jual bagus, pokoknya selesai, tinggal cetek, tunggu, pasti matang. 100% kita yakin matang. Buktinya apa? Buktinya kita nggak pernah nengok-nengok lagi. Sudah matang belum ya? Sudah matang belum? Enggak. Kita biar aja matang, kita yakin. Tapi ternyata apa? Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kadang gitu, Pak. Kalau lagi lalai kadang masih juga bertanya-tanya. Kayak tadi, Pak. Kapan ya Allah? Kok belum ya Allah? Aku sudah begini, kok belum lihat hasilnya ya Allah? Kan itu sama saja. Kita menanya-nanya aja, sudah matang belum ya? Kayak gitu. Ya, Masya Allah, malah kagak jadi ya. Dan benar kan, kalau kita terus bertanya-tanya begitu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu termasuk bagian daripada istijal yang menyebabkan doa-doa kayak terhambat, gak segera jadi realitas gitu. Ini pelajaran yang luar biasa. Makanya kita belajar terus tawakal. Ini sampai bisa. Saking enaknya rek ngomong rek. Ya, siapa namanya? Jadi kesimpulannya, saya kesimpulan, kemudian mungkin ada satu dua tanya jawab, silakan. Kesimpulannya bahwa membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tawakal ini dibangun dengan dua fondasi. Berserah diri totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengambil yang namanya apa? Asbab, ikhtiar. Dengan begitu akan melahirkan sifat yang sangat-sangat mulia, di antaranya menambah sikoh kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, dan menambahkan atau memperbaiki husnuzon, baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Monggo silakan. Waalaikumsalam.
bahwa oh ya, rezeki itu akan sampai selama memang itu adalah rezeki dia. Dan saya memang melihat ada beberapa orang dia tanpa asbab, tanpa usaha, tapi dia memberikan dia rezeki. Mungkin yang orang yang tidak bagi. Sekarang apakah dia ini termasuk orang yang takwa atau tidak? Kalau takwa itu kita bisa selain berserah diri kepada Allah, dia harus ada ikhtiar. Tawakal. Iya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, gimana jika ada orang ya, dia beriman ya Pak ya, ya bahkan pun ketika misalkan katakanlah dia tidak beriman, kaitannya dengan apa? Rezeki, ya. Tetapi kemudian misalkan nih dia melakukan asbab, misalkan dia nggak beriman kepada Allah, ateis bahkan, tapi dia melakukan asbab Pak, sunatullah, dia bekerja, dia bikin strategi supaya dapat, Allah kasih melalui rahmatnya. Nah ini kalau itu adalah orang yang non muslim, orang kafir bahkan, ya, bahkan ateis misalkan, tapi Allah tetap kasih dia apa bagiannya. Ini adalah orang yang nggak mau mengimani Allah. Bagaimana dengan orang yang beriman kepada Allah? Kalau orang yang tidak beriman aja Allah cukupi, maka bagaimana dengan orang yang beriman? Lantas pertanyaannya, lah kalau orang yang beriman ini dia yakin saja, tapi tidak melakukan yang namanya apa? Ikhtiar ya. Tapi tiba-tiba dikasih aja. Ketahuilah sungguh ya, jalan rezeki mampir kepada kita itu seringkali ya tak terduga. Dan jangan dikira bahwa itu kebetulan atau ujuk-ujuk datang dengan sendirinya. Enggak, ada prosesnya. Ada apa? Ada prosesnya. Ada yang proses itu kita sadari, ada yang kita tidak sadari. Yang kita tidak sadari kadangkala adalah melalui kebaikan-kebaikan orang tua. Melalui kebaikan-kebaikan apa? Orang tua. Kebaikan orang tua kita membantu fulan, lalu kemudian berdoa atau bahkan kemudian memohon kepada orang yang dikasih, tolong ya doakan semoga anak saya begini, tolong doakan anak ini. Akhirnya kita kayak nggak ngerasa melakukan apa, effort apa, kok bahasanya ujuk-ujuk dapat rezeki. Itu bukan ujuk-ujuk Pak, sudah ada proses di belakang, itu sudah ada, sebelumnya sudah ada. Iya. Dia apa? Sangat baik. Iya. 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 Bapak Ibu sekalian, salah satu hukum semesta yang saya pahami, salah satu hukum semesta atau sunnatullah, di situ ada yang namanya bahasa umumnya ya servo mechanism. Ya, servo mechanism itu adalah satu program otomatik yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dalam diri seseorang, yang itu berasal dari apa? Bisa jadi dari kebiasaan yang berulang-ulang. Kebiasaan yang apa? Berulang-ulang, atau memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan karakter orang ini adalah seperti ini, rezeki orang ini seperti ini, dan itu kita tidak tahu Pak. Kadang gini, contoh misalkan, pernah nggak jenengan tahu ada orang kalau ikut yang namanya undian, ikut yang namanya apa? Undian apa aja, misalkan beli rumah nanti diundi, door prize-nya itu apa gitu ya, dia selalu dapat tuh Pak. Dia itu mudah banget dapatnya. Di sisi yang lain ada orang yang bolak-balik beli rumah, nggak pernah dapat apa? Dunia atau door prize, nggak pernah dapat itu.
Itu kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa menebak-nebak gimana gitu, atau mau apa mengharuskan, nggak boleh. Pokoknya dia atau saya rezekinya pengen seperti dia, nggak bisa, ya nggak bisa. Bisa jadi seperti itu Pak posisinya ya. Makanya kok dia mudah banget dapatnya, ya karena memang apa istilahnya, program otomatisnya yang Allah titipkan pada diri dia itu adalah mudah dapat apa? Dapat pekerjaan. Saya ingin Ustaz, apakah itu karena awal-awal ujian? Ada melalui amalannya, ya. Dia tidak pernah hubungan dengan perusahaan itu dan dia tidak kenal. Ya. Tapi dia ditawarkan pekerjaan. Sementara orang yang masuk perusahaan itu tidak dapat. Ini apakah karena awal-awal dia sehingga Allah mudahkan rezeki mudahkan. Iya, tadi yang saya katakan bahwa dalam diri setiap manusia Allah Subhanahu wa taala itu membagi rizkinya kepada manusia ya, sesuai dengan kehendaknya, sebagaimana pula membagi bagaimana kemudian rezeki itu apa diraih oleh seseorang itu sudah aturan Allah. Aturan Allah demikian untuk seseorang. Ada yang Masya Allah Pak, dia sudah ikhtiar ke sana kemari, nggak dapat Pak, nggak sukses bahasanya. Nah ini baru ikhtiar sedikit kemudian apa? Begitu mudahnya. Ada seperti itu. Ya. Dan ya nggak usah heran kalau dengan pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala itu kadang min haitsu la yahtasib, nggak bisa dinalar. Karena memang demikian, ya. Hanya saja kita melihat, kalau kita bahasa orang Jawa itu niteni, Pak. Apa? Niteni. Oh gini ya. Ya sudah. Kan ada gini Pak, maaf ya. Ada orang ini saya kasih contoh yang lain. Ada orang yang kalau dia keluar rumah menuju satu tempat itu nyasar. Padahal sudah ada petanya, sudah ada alamatnya, bahkan pakai Google Map, nyasar juga. Jadi dia punya pola begitu Pak. Maka kalau kita menyadari pola-pola begini, kalau itu baik, biarin aja, alhamdulillah, bagus. Seperti tadi, kalau memang polanya dia dapat pekerjaan itu mudah, kalau polanya dia dapat rezeki itu mudah, ya sudah, nggak usah ditanya-tanya. Kok aku gampang ya dapat ini? Kok aku mudah ya dapat ini? Nggak usah ditanya-tanya Pak. Nikmati aja. Justru kalau itu sesuatu yang buruk atau sesuatu yang melemahkan, nah ini harus ditanya untuk dievaluasi. Kok saya begini ya? Mungkin saya punya kebiasaan yang harus saya ubah. Begitu. Sehingga apa? Saat dia mengubah kebiasaan-kebiasaan dia, Allah juga akan mengubah ya rezekinya yang lain. Contoh, saya punya guru, itu tadi Pak contohnya. Dia nggak pernah seumur hidupnya itu kalau ikut undian nggak pernah dapat. Bahkan dia ajak karyawannya, dia seorang pengusaha, ajak karyawannya untuk apa? Untuk ke Giant di situ, Mall Giant depan MM itu. Waktu itu ada belanja, lalu kemudian dikasih setiap kali pembelanjaan gini akan dapat kupon undian sekian. Dia suruh karyawannya belanja bebas, kamu belanja apa saja bebas. Semua kuponnya ditaruh ke saya. Maka ketika diundi semuanya satu pun nggak ada yang keluar namanya. Akhirnya dia ngomong begini, ya Allah, ya sudah, dia ganti Pak akhirnya, polanya dia ganti. Ya Allah, nggak tahu kenapa, mulai saat ini, kapanpun dimanapun setelahnya dengan izin-Mu ya Allah, setiap kali aku ingin sesuatu, Engkau memberikan kepada aku dengan cara cash. Pakai undian apa? Cash. Langsung gitu. Maka Allahu a'lam bishawab, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau semenjak itu ketika ingin sesuatu bisa beli apa? Cash. Ingin mana Pak? Pilih mana? Pengen cash atau pengen nunggu undian? Dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, desain kepada kehidupan kita itu apa ya? Masya Allah lah, luar biasa. Hanya kita diminta untuk ini Pak, menarik hikmah, menyadari, kan gitu loh. Niteni kalau orang Jawa bilang. Ya, biar kita hidup itu nggak ngalir gitu doang gitu.
tapi oh ya Allah begini, oh ya tahu hikmah-hikmahnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin panjang ya. Mohon maaf waktunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.